Itu merupakan penegasan tentang betapa pentingnya manusia membaca dalam pengertian yang lebih luas, yaitu memperhatikan kitabullah, yaitu kitab yang ditulis sendiri oleh Tuhan yang berupa alam semesta dan diri manusia. Maka kata Iqra memang semestinya tidak semata-mata diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia yang ada di balik perintah Iqra. Marilah kita melihat dari fenomena keteraturan awal wahyu. Wahyu yang pertama kali turun yaitu perintah membaca, yang menyatakan dengan ungkapan Iqra, sudah menggambarkan sebuah fenomena keteraturan, sekaligus menggambarkan bahwa setiap perintah Tuhan itu selalu diawali dengan adanya fasilitas untuk melaksanakan perintah. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak akan memberi perintah tanpa menyediakan fasilitas atau jalan untuk melaksanakan perintah itu. Sehingga tidak tersedia alasan bagi manusia untuk mengelak atau meminta dispensasi tidak melaksanakan perintah Tuhan. Mari kita perhatikan wahyu pertama yang sangat fenomenal ini, yaitu Iqra. Perintah ini secara tekstual berarti membaca atau bacalah. Perintah ini mengharuskan adanya dua syarat, yaitu yang pertama, adanya materi atau bahan bacaan untuk dibaca, dan yang kedua, si penerima perintah mempunyai kemampuan untuk membaca. Tanpa salah satu dari dua syarat itu, perintah tersebut dapat dipastikan tidak akan dapat dilaksanakan. Sehingga layak kita bertanya, mungkinkah Tuhan memberikan perintah kepada manusia yang tidak mungkin dapat dilaksanakan? Jawabannya sudah pasti tidak mungkin. Dalam kurun waktu yang cukup lama, jarang sekali muncul pemikiran kritis terhadap ayat-ayat Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah dogma yang melarang manusia untuk tidak gegabah menafsirkan ayat-ayat Tuhan, atau dogma bahwa untuk menafsirkan ayat-ayat Tuhan, manusia harus terlebih dahulu memiliki bekal ilmu alat seperti nahwu saraf, balaghah, ilmu mantik, asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu lain. Sehingga yang terjadi di kalangan umat adalah sikap seperti burung beo dan cara berpikir yang lemah. Keadaan tersebut masih ditambah lagi dengan kuatnya fenomena tuduhan ajaran sesat. Jika ada upaya untuk memahami ayat-ayat Tuhan yang sedikit keluar dari arus utama pemikiran yang ada, tuduhan ini sungguh menakutkan, apalagi jika disertai dengan sikap dan perilaku brutal di sebagian kalangan dalam menanggapi munculnya pemikiran-pemikiran kritis. Padahal, untuk memahami ayat-ayat Tuhan diperlukan pemikiran yang merdeka dan kritis. Banyak indikasi dalam Al-Quran tentang hal tersebut.
Misalnya seperti firman Allah yang artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa hanya manusia yang memiliki pemikiran merdeka, kritis dengan memperdayakan akal saja yang dapat mencapai derajat takwa. Atau seperti firman-Nya, dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 7. Sebagai argumentasi yang sahih bahwa hanya manusia yang memiliki pemikiran merdeka, kritis dengan memberdayakan akalnya yang dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Tuhan. Kemudian ada lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 100. Sebagai penjelasan Tuhan yang tidak diragukan lagi bahwa hanya manusia yang memiliki pemikiran merdeka, kritis dengan memberdayakan akalnya yang dapat meraih keberuntungan dalam hidup. Maka perintah Iqra sejatinya adalah perintah yang membuka cakrawala pencerahan hidup manusia. Di sini tersimpan sebuah rahasia besar ketuhanan sebagai jawaban atas pemikiran dan perilaku jahiliyah manusia yang berlaku universal dan sepanjang masa. Mari kita kaji dengan menggunakan fenomena keteraturan pada setiap perbuatan Tuhan, bahwa setiap perintah Tuhan senantiasa diawali dengan ketersediaan fasilitas sehingga manusia dipastikan mampu melaksanakannya. Di dalam kaitannya dengan perintah bacalah atau Iqra, maka ketahuilah olehmu sebelum perintah itu disampaikan, Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan fasilitas berupa bacaan, yaitu kitab yang ditulis sendiri oleh Tuhan, sehingga disebut dia dengan Kitabullah yang memuat satu-satunya kebenaran sejati. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Mari kita perhatikan ayat tersebut dengan pemikiran yang merdeka melalui pemberdayaan akal. Lihat dulu teks bahasa Arabnya. Di sana hanya disebut Alkitab tanpa menyebut nama kitabnya apa. Tetapi biasanya dalam berbagai kitab terjemahan dan tafsir Al-Quran selalu disertai dengan kata yang diletakkan di antara tanda kurung Al-Quran. Tampaknya memang sederhana, tetapi dengan meletakkan kata tersebut sebagai tafsir kata Alkitab menyebabkan pemikiran kebanyakan manusia terkunci untuk melakukan eksplorasi. Padahal banyak sekali bahan renungan yang muncul mengenai Alkitab yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Maka kami lebih cenderung menyebutnya hanya dengan Kitabullah,
tanpa memberi nama kepada kitab tersebut untuk memperluas ruang lingkup pemikiran dan pemahaman. Selain itu, kata kitab yang dapat dimaknai sebagai kumpulan tulisan atau karya tulis memberi rujukan pada af'al Allah berupa alam semesta dan diri manusia serta ciptaan-ciptaannya yang lain. Penambahan artikel al di depan kitab juga memberi pengertian satu-satunya kitab, dan satu-satunya kitab itulah yang disebut sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan derajat takwa hanya dapat diraih melalui sikap kritis, pemikiran yang merdeka, dan usaha untuk selalu memperdayakan akal secara sempurna. Alam semesta dan diri manusia dapat disebut sebagai kitabullah berdasarkan pernyataan Tuhan sendiri, seperti bunyi firman-Nya yang artinya, di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Di dalam teks bahasa Arabnya disebut dengan kata ayat yang kemudian diterjemahkan menjadi tanda-tanda. Seperti kita ketahui, ayat adalah bagian dari surat, dan surat adalah bagian dari Alkitab. Semuanya itu terdapat dalam bumi yang merupakan keadaan dari alam semesta dan dirimu sendiri. Jelas bahwa alam semesta dan diri manusia adalah Alkitab yang harus dibaca dengan seksama oleh setiap manusia. Maka pada wahyu pertama, yaitu 5 ayat surat Al-Alaq, menunjukkan kepada kita tentang hal tersebut. Pada ayat pertama disebutkan Tuhanmu yang menciptakan, yaitu menciptakan alam semesta dan diri manusia. Lalu lebih dipertegas lagi dengan ayat kedua, menciptakan manusia dari segumpal darah. Semua itu dijelaskan setelah perintah Iqra atau bacalah, sehingga manusia wajib membaca dalam pengertian memperhatikan alam semesta dan dirinya sendiri, karena di sana alam semesta dan dirinya terdapat rahasia ayat-ayat Tuhan. Begitu pentingnya membaca alam semesta dan diri manusia, sehingga Allah menegaskan dengan penekanan kepada sifatnya pada ayat berikutnya, ayat ketiga, yaitu bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Sebenarnya kata pemurah itu dipakai untuk menerjemahkan kata al-akram, sebuah kata yang memiliki kesamaan akar dengan kata karim, yang umumnya diterjemahkan menjadi maha mulia atau kemuliaan. Hal ini merupakan penegasan yang sempurna bahwa kemahamurahan Tuhan itu merupakan perwujudan dari kemuliaannya, atau kemuliaan Tuhan itu terletak pada kemahamurahannya. Menarik sekali fenomena keteraturan yang diciptakan oleh Tuhan, karena ayat ketiga itu menjadi pengantar pada pernyataan tentang kemahamuliaan dan kemahamurahan Tuhan.
sebelum dia membeberkan keduanya dalam bentuk tindakan nyata, yaitu pada ayat keempat yang mengajar manusia dengan melalui pena untuk menjelaskan tentang adanya Alkitab atau tulisan Allah yang harus dibaca oleh setiap manusia. Karena setiap manusia dipastikan dapat membaca karena kemahamuliaan dan kemahamurahan Tuhan. Siapapun yang mampu membaca seperti Nabi Muhammad SAW Alkitab, maka dia akan mendapatkan pengetahuan atau pemahaman yang senantiasa baru yang tidak diketahui sebelumnya, karena dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, seperti yang disampaikan pada ayat kelima pada surat Al-Alaq. 5 ayat wahyu pertama yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya merupakan sebuah cakrawala pemikiran dan penghayatan spiritual yang amat luas. Sehingga Tuhan tidak segan-segan untuk senantiasa mengulang-ulang ayat itu. Demikianlah kami mengulang-ulang ayat-ayat kami, Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 105. Atau dengan bahasa yang lebih simbolik seperti firman-Nya, sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 89. Begitu pentingnya pelajaran Tuhan melalui kitab, sehingga pelajaran itu selalu diulang-ulang. Pertanyaan, kenapa diulang-ulang? Jawab, pengulangan ini dimaksudkan supaya manusia yang pertama menjadi semakin paham, dan yang kedua menjadi semakin yakin atau tidak ragu-ragu terhadap kebenaran pelajaran Tuhan melalui ayat-ayat yang ditulis sendiri oleh Tuhan dalam kitab-Nya. Dan penjelasan atau penempatan kata Alkitab di awal surat di dalam mushaf Al-Quran itu pun menunjukkan betapa fenomena keteraturan itu tetap dijaga. Banyak sekali surat-surat yang diawali dengan pernyataan tentang Alkitab. Contohnya, lihat saja misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 2, pada surat Ali Imran ayat 3, di dalam surat Al-A'raf ayat 2, dan pada surat Yunus ayat 1, pada surat Hud ayat 1, dan pada surat Yusuf ayat 1, dan beberapa surat lain yang menunjukkan kepada manusia tentang begitu pentingnya kedudukan Alkitab atau Kitabullah, yaitu kitab yang ditulis sendiri oleh Allah untuk dibaca. Sehingga dapat difahami jika mayoritas surat dalam mushaf diawali dengan menyebutkan Alkitab, itu merupakan penegasan tentang betapa pentingnya manusia membaca dalam pengertian yang lebih luas, yaitu memperhatikan Kitabullah, yaitu kitab yang ditulis sendiri oleh Tuhan yang berupa alam semesta dan diri manusia. Maka kata Iqra memang semestinya tidak semata-mata diterjemahkan dengan bacalah, melainkan harus menjangkau pada cakrawala yang lebih luas, yaitu perhatikanlah, lakukanlah observasi, lakukanlah penelitian, galilah rahasia yang ada pada ciptaan Tuhan, yaitu alam semesta berikut segala isinya dan diri manusia. Sebab pada kenyataannya
berbagai temuan, ilmu dan pengetahuan selalu berkaitan dengan manusia dan alam semesta. Atau dengan perkataan lain, ilmu dan pengetahuan diperoleh oleh para penemunya setelah mereka melakukan observasi terhadap alam semesta dan diri manusia. Bahkan, teori gravitasi ditemukan oleh Newton tidak lama setelah kepalanya tertimpa sebiji buah yang jatuh dari pohonnya. Bedanya, Newton dengan manusia lain terletak pada kemauannya untuk memperhatikan peristiwa itu, kemudian melakukan observasi, lalu melakukan penelitian. Setelah itu, dia berusaha keras menggali rahasia mengapa benda yang dilempar ke atas kemudian pada titik tertentu akan jatuh kembali ke bumi. Padahal jauh sebelum itu, tidak terhitung banyaknya orang yang melempar sesuatu ke atas dan jatuh kembali ke bumi. Mengapa hanya Newton yang menemukan teori gravitasi? Sama halnya dengan orang-orang yang membaca mushaf Al-Quran, tidak sedikit di antaranya yang hafal Al-Quran 30 juz. Tetapi hanya sedikit orang yang terusik memperhatikan ayat-ayat yang tampaknya sederhana dan seringkali dianggap tidak terlalu penting oleh mayoritas pembaca lainnya. Sebagaimana bunyi firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Ayat ini diulang-ulang dalam surat yang sama. Pesan komunikasi yang selalu diulang-ulang merupakan indikasi bahwa pesan tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Tetapi pada sisi lain, manusia cenderung mengabaikannya karena begitu seringnya sehingga menumbuhkan rasa jenuh yang berujung pada sikap mengabaikan pesan itu. Sejatinya, banyak sekali hal yang harus menjadi perhatian manusia, tidak saja ketika sedang membaca teks dalam mushaf, melainkan juga ketika sedang memperhatikan kejadian-kejadian alam yang ada di sekitarnya. Tetapi, sekali lagi, manusia cenderung mengabaikan hal-hal yang disebutnya sebagai rutinitas. Karena kejadian itu berlangsung secara rutin, seperti contohnya matahari yang terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Manusia merasa hal tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa, sehingga mereka mengabaikannya. Begitu juga ketika melihat selembar daun kering tanggal dari tangkainya dan jatuh ke tanah, itu bukan peristiwa luar biasa. Bahkan ketika dirinya sakit pun dianggapnya sebagai hal yang biasa. Padahal ketika seseorang jatuh sakit, terganggu kesehatannya, dapat dipastikan ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya atau pada lingkungan sekitarnya. Dia merasa cukup pergi ke dokter dan memakan obat yang diberikan sesuai dengan anjuran dokter. Dia tidak berpikir untuk mengubah perilaku hidup yang menyebabkannya sakit, atau dia tidak berpikir untuk menata ulang lingkungan sekitarnya yang telah menjadi sarang bakteri atau virus penyebar penyakit. Apapun yang terjadi di alam semesta dan pada diri manusia, besar atau kecil, sejatinya mewajibkan manusia untuk memperhatikannya dengan seksama.
Dia bukan sekadar peristiwa alam biasa yang secara rutin terjadi. Semua itu adalah ayat atau peringatan dari Tuhan yang harus diperhatikan oleh siapapun. Siapapun yang gagal memperhatikan dalam arti kata, mengabaikan atau mendustakan peringatan tersebut, Tuhan tidak akan membiarkannya begitu saja. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 73. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya semua fenomena alam semesta dan segala isinya mengandung pembelajaran yang sangat luar biasa. Maka dari itu, jangan pernah mengabaikannya. Semoga di dalam penyampaian kami ini bisa memberikan manfaat bagi kalian yang sudah mengikuti channel YouTube kami dan yang telah mengikuti grup-grup kami yang ada di dalam media sosial lainnya.